Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua sebelum gua istirahat. Sudah larut malam di sini. Ada konferensi pers dari Erik ten Hag terkait kekalahan Manchester United dengan telak 0-3 menghadapi Newcastle United, di mana ya partai ini dengan kekalahan ini ya di Carabao EFL Cup berarti Manchester United selesai musim ini di Carabao, tersingkir menghadapi tim yang dikalahkan di final musim lalu, di periode yang lalu. Manchester United seperti gue bahas di live commentary dan juga di review. By the way, terima kasih yang sudah bergabung di live commentary. Manchester United tampil para pemainnya ya tanpa determinasi, tanpa karakter, tanpa mental sebagai pemain Manchester United. Pemain tampil sendiri-sendiri, tidak menyatu. Pemain tampil pasif. Newcastle United di babak pertama sebenarnya tampil, bukannya mereka ini tampil sangat istimewa. Mereka tampil bagus, yes. Mereka tampil lebih baik daripada Manchester United, iya betul. Tapi bukan berarti mereka ini sangat spesial. Tapi justru itulah, dengan penampilan yang lebih baik dari sisi kekompakan, dari sisi melihat peluang, mereka juga lebih aktif dalam bergerak. Dan akhirnya mereka bisa mencari gol, mendapatkan gol bahkan. Rasa percaya diri, tampil dengan percaya diri, menurut gue ini juga salah satu pembeda yang sangat besar di pertandingan tadi di Old Trafford, di mana Manchester United jelas kalah telak menurut gue dari sisi percaya diri. 2 gol dari Newcastle United itu jelas karena hasil pemainnya mau bergerak dan menunjukkan percaya diri yang tinggi. Gol dari Lewis Hall dan juga dari Joe Willock menurut gua, maupun juga gol dari seorang Almiron, dari kepercayaan diri yang luar biasa dari seorang Livramento, dan juga kualitas yang luar biasa dari Miguel Almiron. Dan ya gue sudah bahas banyak hal di review pertandingannya. Kali ini gue langsung saja ke manunited.com. Erik ten Hag mengatakan kita harus berdiri dari sama tinggi ya, bahu ke bahu. Artinya sama-sama bertanggung jawab, sama-sama memperbaiki. Erik ten Hag percaya kalau secara bersama-sama ya, tetap bersama, ini adalah satu-satunya cara Manchester United bisa lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil lebih baik dari hasil-hasil saat ini. Kita harus mengambil tanggung jawab. Ini tidak cukup bagus, kita tahu hal tersebut. Kita berada di pertandingan dan di beberapa menit kita membuang pertandingan tersebut. Ini di bawah standar kita dan kita tahu hal tersebut. Kita harus mengambil tanggung jawab di sini. Tetap kebersamaan ya, ini merupakan kuncinya. Anda hanya mendapatkan rasa percaya diri ketika Anda mengambil tanggung jawabnya dan Anda berjuang. Anda bisa menang dan juga Anda bisa mendikte penonton. Ketika Anda melakukannya, Anda bisa mendapatkan hasil, dan dari sana Anda membangun rasa kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini adalah sesuatu yang ada di tangan Anda sendiri, dan ini sesuatu yang individual. Tapi tentu saja Anda harus melakukannya sebagai sebuah tim. Anda harus tetap bersama-sama. Anda harus tetap bersama-sama ya, tapi Anda juga harus disiplin. Anda harus melakukannya. Dan Anda melakukannya secara bersama-sama. Semua orang harus mengambil tanggung jawab masing-masing dan bisa dipercaya, bisa bekerja sama. Itu merupakan kuncinya. Jangan menyalahkan individu-individu. Anda berharap kalau para pemain ini membuktikan diri mereka sendiri, tapi kita melakukan hal ini secara bersama. Jangan menuding satu individual. Ini tentang kita. Kita memiliki masa-masa bagus. Sekarang kita berada di masa-masa yang sangat buruk. Tapi kita harus melakukannya secara bersama. Kita menang bersama, sekarang kita kalah secara bersama. Anda harus bisa bermain seperti bagaimana Anda latihan. Ketika di latihan, kita selalu latihan dengan sangat bagus. Tapi Anda juga harus menunjukkannya di pertandingan. Di pertandingan, level kita ini di bawah standar dan kita harus bisa memperbaiki hal tersebut.
pesan untuk fans. Erik ten Hag mengatakan, terima kasih karena Anda berada di belakang kita. Di masa-masa sulit ini, Anda masih berada di belakang kita. Kita tidak layak untuk mendapatkan momen-momen seperti ini karena kita tidak memberikan penampilan yang sangat baik. Kita mencoba, tapi mencoba saja tidak cukup di sepak bola yang level tinggi. Kita tahu hal tersebut. Kita harus melakukan hal yang lebih baik dan ya kita harus meningkatkan lagi standar kita. Erik ten Hag juga menambahkan ya, saya paham kalau ketika hasil tidak bagus, ini merupakan pertanyaan yang logik untuk mempertanyakan manajer. Ya artinya, ya bagaimana nih manajernya dan lain-lain ya kan. Tapi Erik ten Hag mengatakan, tapi saya percaya diri saya bisa melakukannya. Dengan semua klub yang pernah saya lakukan dan juga tahun lalu saya melakukannya juga di sini. Di momen seperti ini kita berada di tempat yang sangat buruk. Saya mengambil tanggung jawab tersebut dan saya melihatnya sebagai sebuah tantangan. Itu tadi yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Ya intinya semua harus bertanggung jawab termasuk Erik ten Hag. Erik ten Hag juga mengatakan dia bertanggung jawab di sini. Gua nggak tahu ya. Yang gua lihat tim ini banyak yang mengatakan miskin taktik, membahas soal masalah formasi, membahas soal masalah pemain yang diturunkan. Enggak. Gue tidak melihat itu sebenarnya permasalahannya. Gue lihat permasalahannya ada pada rasa percaya diri pemain, pada mental, pada karakter itu. Erik ten Hag beberapa waktu yang lalu sudah sering mengatakan kalau salah satu tugasnya dia di Manchester United ini adalah mengatur kultur yang baru, mengatur karakter pemain supaya lebih baik. Karena dari klub membebankan ini, menugaskan hal ini kepada Erik ten Hag karena dilihat juga musim-musim yang lalu karakter itu tidak bagus. Dan tadi terlihat di atas lapangan. Sebenarnya dari derby itu sudah terlihat sih bagaimana pemain ini tidak fight di derby. Mereka tidak tahu apa itu artinya derby, seakan-akan demikian. Hanya ada beberapa saja. Yang uniknya ketika derby yang tampil luar biasa Andre Onana dan juga Harry Maguire, dua pemain yang sebelumnya diragukan. Di pertandingan menghadapi Newcastle, 7 pemain yang menjadi starter ini berbeda dengan ketika menghadapi Manchester City. Hasilnya apa? Buruk. Erik ten Hag tadi menyinggung ya di wawancara kalau pemain ketika latihan tampil bagus, tapi ketika tampil di atas lapangan ini berbeda levelnya, standarnya rendah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa hilang rasa percaya dirinya? Kenapa seperti bermain sendiri-sendiri? Ini menimbulkan apa ya? Tanda tanya yang besar bagi gue. Ada apa? Dan di sisi lain kalau melihat maka pelatih yang tanggung jawab, maka harus diganti dan lain-lain. Ya apakah itu juga akan menjamin sesuatu akan lebih baik? Ada beberapa pendapat seperti kayak Gary Neville menyebutkan kalau saya tidak yakin bagaimana Erik ten Hag akan berhasil untuk membangkitkan para pemain Manchester United di weekend nanti. Karena setelah pertandingan derby di hari Ahad, ini sesuatu yang tidak bagus. Dan hari ini seperti mengkonfirmasi apa yang kita telah lihat di beberapa hari terakhir. Ya ada beberapa banyak pendapat lain seperti kayak dari Andy Cole tadi juga sempat memberikan pendapatnya. Andy Cole mengatakan, legenda dari Manchester United mengatakan kalau beberapa pemain ini mereka bermain untuk diri mereka sendiri-sendiri. Para pemain harus bisa melihat ya tentang diri mereka sendiri. Karena ketika Anda atau para pemain itu masuk ke lapangan, ini bukan tentang manajer, ini tentang para pemain untuk bermain secara bersama-sama. Ya, manajer itu hanya bisa memberikan latihan, persiapan ya, dan juga instruksi. Setelahnya ya pemain yang menerapkan hal tersebut di atas lapangan, mendengarkan sang manajer dan juga mengimplementasikan. Mau sebaik apapun taktik, mau sekeren apapun taktik, tapi kalau sang para pemain tidak menerapkannya, tidak mendengarkannya, tidak mengimplementasikannya di atas lapangan, dan tidak bisa melakukan bermain sepak bola secara bersama-sama, seperti gue lihat tadi mereka bermain terlalu individualis, ya tidak akan terjadi apa itu sepak bola yang progresif, atraktif.
kaya miskin taktik, nggak peduli, nggak akan terjadi. Komunikasi penguasaan dressing room. Gue melihat permasalahan di Manchester United saat ini sangat kompleks. Bagaimana situasi dengan Mason Greenwood di awal musim. Lalu ada Anthony, lalu ada Jadon Sancho. Lalu proses penjualan klub yang tidak jelas ini juntrungannya akan seperti apa. Cedera. Lalu juga situasi fisik dari para pemain, termasuk cedera itu tadi. Casemiro ternyata tadi dijelaskan di manunited.com juga gue baca informasinya. Erik ten Hag memberikan keterangan kenapa dia diganti di babak pertama, antara babak pertama dan babak kedua, istirahat pertandingan tadi, karena cedera. Bahkan dipastikan Casemiro tidak tampil weekend nanti. Luar biasa. Lagi-lagi baru main setelah absen berapa pertandingan, 3 pertandingan, main 1 babak, cedera lagi. Hal seperti ini nih yang membuat frustrasi tentu saja bagi manajer, mungkin rekan sesama tim juga demikian. Erik ten Hag tadi mengatakan ya harus melalui secara ini bersama, ya memang hanya kebersamaan saja. Ternyata kalau menurut gua kultur atau budaya atau karakter di dressing room Manchester United ini masih jauh dari yang disebutkan sebagai klub besar ya. Zlatan Ibrahimovic pernah menyinggung hal tersebut. Nampaknya sampai dengan saat ini masih belum bisa diperbaiki secara dominan. Ada hal yang menurut gue sangat mengejutkan dengan lawan yang sama, ya artinya menghadapi Newcastle. Musim lalu Manchester United bertemu 3 kali. Yes, ketika di St. James Park kalah 2-0, tapi ketika bermain di Old Trafford walaupun Newcastle juga tampil rapi, mereka punya keunggulan fisik, tapi Manchester United punya fighting spirit gitu. Nah, itu tadi yang tidak terlihat, fighting spirit. Dari derby tidak terlihat. Ini ada apa? Dan apakah kalau seandainya mengganti manajer, maka itu akan muncul secara konsisten, secara sustainable, secara berterusan? Kalau melihat apa yang terjadi 10 tahun belakangan ini, gue gak tahu apakah kalau mengganti manajer itu menjadi langkah yang tepat saat ini. Di samping siapa juga yang mau ganti. Ada beberapa nama ABCD yang melatih Manchester United sebelumnya juga nama-nama besar, punya resume yang luar biasa juga. Dan kalau seandainya sekarang disebutkan pelatih yang lain ya ABCD yang sekarang bersama dengan klub atau timnya masing-masing punya prestasi yang bagus, yakin bisa sukses di Manchester United dengan situasi saat ini. Dressing room yang parah betul seperti ini, ada masalah dengan Anthony, dengan Jadon Sancho, rasa kepercayaan diri yang sedang rendah, cedera pemain yang datang bertubi-tubi. Lalu apa lagi? Situasi fisik juga. Penjualan klub yang tidak jelas. Direksi board klub Manchester United yang gua nggak tahu apakah mereka sekarang sedang seperti apa konsentrasinya gitu loh. Komunikasi di klub ini dengan proses penjualan yang nggak jelas ini seperti apa? Ini tanda tanya besar bagi gue. Dan ini menyalur sampai dressing room. Mungkin ada yang mengatakan, ya Erik ten Hag sudah mendatangkan pemain yang diinginkan. Yes, tapi bisa dilihat lagi pemain-pemain seperti apa yang diinginkan. Berapa banyak pemain yang datang dengan status pinjaman. Berapa banyak dengan pemain yang datang dengan status gratisan. Berapa banyak pemain yang datang ke Manchester United tapi bukan pilihan utama dari Erik ten Hag. Tapi tidak mungkin dia tidak mendatangkan pemain kan. Karena dengan mendatangkan pemain maka pemberitaan dari Manchester United akan terus berada, ya kan. Situasi yang berkaitan dengan branding, marketing klub juga terus akan ada. Kan ini juga yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi tidak mungkin tidak mendatangkan pemain. Hanya saja ya itu tadi seperti gue katakan tadi. Apakah pemain yang datangkan itu rekomendasi utama atau seperti apa? Banyak kompleks menurut gue sehingga situasinya complicated saat ini. Tapi salah satu yang penting adalah bagaimana klub termasuk juga fans ya harus belajar betul apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Gua melihat ada miripnya gitu loh, dimana saat ini ya dressing room sedang goyah, pemain tercerai-berai ya. Tinggal bagaimana sikap dari klub dan juga fans melihat 10 tahun terakhir ini. Situasi dengan Ole Gunnar Solskjaer, situasi dengan Jose Mourinho, termasuk juga dengan Ralf Rangnick dan juga Louis van Gaal.
Nama-nama besar semua itu menurut gue. Termasuk juga Ole Gunnar Solskjaer yang berhasil membawa Manchester United finish di peringkat kedua. Yang Jose Mourinho mengatakan, dengan segala segudang pengalamannya, Jose Mourinho mengatakan membawa Manchester United finish di peringkat kedua itu merupakan prestasi terbaiknya sebagai karir sebagai manajer. Ole Gunnar Solskjaer mengulangi hal tersebut juga. Tapi akhirnya mereka semua selesai. Ada apa ini sebenarnya di Manchester United? Ini sangat complicated, tapi kurang lebih demikian Sobat Football United. Ya apapun itu, mari kita nantikan ya akan seperti apa nih. Tapi gua nggak tahu, manajer akan terus mendapatkan support dari gua, dan gua tetap melihat permasalahannya bukan di manajer. Gua melihat para pemain nampaknya sikapnya tetap saja sama, berganti manajer tapi sikap-sikap yang gue bisa bilang mungkin seperti apa ya? Sikap-sikapnya sama saja gitu. Mereka tidak fight, mereka tidak tahu apa itu bermain dengan lambang Manchester United, tidak ada. Sangat mengecewakan sih. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.